untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mempersiapkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, sebab Engkau Allah yang layak disembah. Biarlah segala lutut bertelur, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja kita. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Biarlah hanya kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan, sebab Kau Allah yang layak disembah. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih.
Jemaat sekalian, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami masih diberi kesempatan untuk bisa merayakan hari kelahiran Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kemurahan yang Kau berikan buat kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga pada saat ini kami bisa datang ke rumah-Mu Tuhan, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu kehadiran kami ke gereja ini bukan hanya menjadi satu Natal yang menjadi rutinitas saja, tapi Tuhan, biarlah dengan kami hadir di Natal ini, mengundang Engkau datang di dalam palungan hati kami Tuhan. Supaya Engkau bertata, berkuasa penuh atas hidup kami Tuhan. Makasih ya Tuhan, pimpin acara kami Tuhan. Biarlah setiap pujian yang keluar dari mulut kami ini adalah pujian yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Makasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, 2000 tahun yang lalu, Juru Selamat kita telah lahir ke dalam dunia, membawa kesukaan, membawa pengharapan, membawa keselamatan bagi semua orang yang percaya. Oleh karena itu mari, saya ajak saudara dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, kita angkat pujian ini, karena Juru Selamat kita telah memberikan kesukaan bagi dunia. Bagi kita bertepuk tangan saudara sekalian. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah di hatimu kepadanya.
saudara. Natal bukan tentang dekorasi atau harta yang fana, tapi tentang kehadiran Tuhan yang mengubah hidup kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kelahirannya. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara sorga bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku,
rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Suatu hari, Yusuf dan Maria sangat bergembira karena mereka baru saja bertunangan dan sebentar lagi mereka akan menikah. Yang hari ini kita happy banget ya. Iya ya nih kok, kita kan abis tunangan, sebentar lagi mau merit. Iya. Nah, mumpung lagi happy nih, Koko mau kasih sesuatu yang spesial buat kamu. Cuma buat kamu seorang. Kamu mau dengerin gak? Mau dong kok.最好的运气就是遇见了你，刚好你也爱我，我也爱着你。在这个尴尬年纪，我不再是一个人，多幸运能和你在一起。此生最大的欢喜，就是等到了你，是你带我走出那片沼泽地，从我们交换心如深情相望那刻起，我的一生就是你。我希望50年以后，你还能在我左右，和你坐在友谊里，感受那夕阳的温柔，听和风轻轻的吹，听河水慢慢的流，在那辽中间日子感到恋爱的时候。我希望50年以后，你还能在我左右，那时都已白了头，还想听你叫我丫头，听和风牵你的手，听听靠在你胸口，这个画面是不是就叫做看相厮守？Sisi. Aduh, ini bagus pisan kok, bikin saya kelepek-kelepek. Aduh. Bisa-bisa aja si Ayang ini. Yuk kita duduk di sini ah. Gerah di sana ya. Aduh. Kok dengar-dengar papa kamu seorang nelayan ya kok? Sia, gagabah teuing. Aduh, kok Orang Hongkong atuh papa saya mah. Aduh, kok. Stop. Ini teh drama pura-pura atuh kok. Oh iya. Naskahnya ya? Nah, balikan lagi ya, Lupa. Iya, Iya, nanti iya. dijawabnya. Kok tahu ya? Iya.
Koko, dengar-dengar papa kamu seorang nelayan ya? Kok tahu? Karena kau telah memancing hatiku. Ah, udah dapat belum? Setengah lah lumayan, kan udah tunangan. Oh iya. Aduh. Nih, yang ngomong-ngomong di sini kan banyak macam-macam makanan kuliner di Tasik ya. Banyak ada martabak, ada mie, ada kolak, ada soto. Wah, pokoknya banyak pisan. Tapi yang paling Koko senang itu mie. Kalau kamu senang mie apa? Aduh, banyak kok. Ada mie simpati, mie Simpati. laki, mie burangrang. Banyak pokoknya mah. Oh, enak pisan atau itu semua. Nah, sekarang aku tanya, kalau Koko seneng mie apa? Kalau Koko senang mikirin kamu. Aduh, bisa-bisa aja sih Koko teh. Yang kita kan sekarang udah udah tunangan ya. Bentar lagi mau merit. Sabar, sabar. Nah, kalau barangkali kamu ada rencana nggak punya anak berapa? 2 aja cukup kok. 2? Iya, 2 aja. Kebanyakan atau 2 mah? Berapa tuh? 5? Si Koko mah. Udah malu ya banyak diliatin udah ya. Ya. Koko pulang dulu ya. Iya, udah kok. Balik ke sini. Baru saja sebentar mereka merasakan sukacita, berandai-andai tentang kehidupan pernikahan mereka, berapa banyak anak yang akan mereka miliki. Namun tiba-tiba Maria mendapatkan kabar dari malaikat bahwa ia akan mengandung oleh Roh Kudus. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Aduh, gimana ini nih? Aku hamil. Gimana ngomongnya sama si Koko? Aduh, nanti si Koko pasti marah. Aduh, gimana ya? Bingung nih. Hei, Yang, lagi ngapain mondar-mandir? Enggak lagi apa-apa kok. Kamu itu seperti ada yang nggak biasanya. Ada apa sih? Coba ngomong sama Koko terus terang. Enggak ada apa-apa. Kamu itu, Koko kan nggak pernah marah sama kamu. Coba kamu ngomong terus terang. Tapi janji ya kok, jangan marah loh. Iya, janji. Bener ya kalau aku ngomong jangan marah. Bener. Sebenarnya aku hamil kok. Hah? Hamil? Iya. Waduh. Aku belum pernah macam-macam loh sama kamu. Ayo, ngaku sama siapa? Sama Anton ya? Sama Ricky? Kan Sama siapa tuh? sama Erka kok. RK? Ridwin Kriwil? Bukan. Sama siapa tuh? Erka itu Roh Kudus koko. Roh Kudus? Kamu kayak yang sama anak TK aja ngomong teh. Kan marah, bilangnya jangan marah. Ternyata lama-lama kita menjalin hubungan, aku cuma jagain jodohnya orang. Ih, koko teh dengerin dulu gerakan. Udah, saya. aku nggak mau dengerin kamu lagi lah. Ih, kok. Udah, aku pulang. Tungguin saya, tunggu penjelasan saya kok.
Yusuf dan Maria versi modern, cantik dan cakep ya. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Sehat semua? Rekening sehat? Kalau badan sehat, rekening gak sehat, kepala pusing. Saya melihat wajah-wajah penuh sukacita hari ini. Saya mau mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Terus semangat menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, drama yang baru diperagakan tadi, itu telah tercatat di dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai 25. Saya tidak perlu membacanya lagi, saya akan menguraikannya pelan-pelan Bapak Ibu. Menjadi Yusuf itu tidaklah mudah. Tadi didramakan, mereka sedang bertunangan. Pada waktu itu bertunangan itu ketika keluarga pihak laki-laki datang ke pihak perempuan, kedua keluarga itu sepakat untuk menjadikan dua anak ini menjadi pasangan suami istri. Hanya saja belum boleh serumah. Lalu pihak laki-laki yaitu Yusuf kembali ke kampungnya. Kurang lebih setahunan kemudian, menurut budayanya ya, tidak dikasih tahu tanggalnya kapan, maka Yusuf beserta keluarganya akan kembali untuk menjemput mempelai wanita, yaitu Maria itu. Nah, di masa penantian itu, Bapak Ibu, Maria itu harus menjaga diri, tidak boleh macam-macam, dia harus menanti dengan sabar kedatangan Yusuf itu. Tetapi hari itu belum tiba, Yusuf belum datang ke rumahnya. Yusuf dikasih kabar, Maria telah hamil oleh RK tadi katanya. Laki-laki mana yang tidak kecewa, tidak marah? Saya yakin semua pria di sini merasakan apa yang dirasakan oleh Yusuf pada waktu itu. Kecewa, marah. Kok tega-teganya Maria melakukan ini semua? Tapi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab mencatat Yusuf ini adalah seorang yang tulus hati. Dia orang baik. Sebetulnya dia tinggal di muka umum mengatakan, Maria kita cerai. Dan dengan demikian Maria dipermalukan di depan umum. Tapi karena Yusuf ini seorang yang baik tadi, seorang yang tulus, seorang pria gentleman, dia ingin menceraikannya secara diam-diam. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata orang baik itu juga bisa mendapatkan masalah yang berat ya. Biasanya orang kalau punya masalah, untuk menyelesaikannya, pertimbangannya adalah yang pertama diri saya. Dan biasanya masalahnya makin runyam kalau pertimbangannya hanya diri saya sendiri. Tapi karena Yusuf ini orang baik, dia tetap mempertimbangkan Maria. Bukan hanya dirinya sendiri, tapi Maria juga dipertimbangkan. Makanya dia ingin menceraikannya secara diam-diam. Hanya kurang satu Bapak Ibu, kalau ingin masalah itu selesai dengan indah. Bukan hanya dipikirkan diri sendiri, orang lain, satu lagi harusnya siapa Bapak Ibu? Tuhan, kehendak Tuhan. Jadi tiga yang harus dipertimbangkan oleh kita semua sebagai anak-anak Tuhan saat kita menghadapi masalah. Yang pertama memang diri kita sendiri, kedua orang lain, dan yang ketiga Tuhan. Tapi waktu itu Yusuf hanya dua saja yang dipertimbangkan, dirinya dan Maria. Karena itu solusinya ya udah cerai secara diam-diam. Nah, saat mempertimbangkan itu, Bapak Ibu ingin berpisah secara diam-diam, malaikat Tuhan datang berbicara dalam mimpinya Yusuf. Di ayat yang ke-20.
Malaikat berkata begini, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bapak Ibu, kalimat janganlah engkau takut ini menunjukkan Yusuf memang hari itu benar-benar takut untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Apapun keputusan yang diambil mengandung resiko yang berat. Kalau dia berkeputusan untuk mengambil Maria sebagai istrinya, maka dia akan mendapatkan sanksi sosial yang begitu luar biasa dari orang-orang. Alah kamu Yusuf jangan sok suci, kelihatannya mukanya aja suci, ternyata istri masih tunangan, diembat, mungkin gitu ya perkataan tetangga-tetangganya. Nggak gampang untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Nah tetapi Bapak Ibu kalau dia memutuskan untuk meninggalkan Maria, resikonya apa? Saya sudah pacaran lama loh, masih cinta, rasanya kok nggak tega ya untuk meninggalkannya. Jadi ada resikonya. Tetapi Tuhan hari itu berkata, Yusuf, janganlah engkau takut. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, kata janganlah engkau takut, ini letak kekuatannya ada pada kata-katanya atau pada siapa yang mengatakannya? Di mana letak kekuatan kalimat ini, janganlah engkau takut? Pada kalimatnya itu atau kepada yang mengatakannya Bapak Ibu? Kepada yang mengatakannya. Contohnya begini, kalau kita di dalam pekerjaan kita, tiba-tiba kita membuat kesalahan dan itu mengancam maksudnya kita dipecat atau terus bekerja. Lalu rekan kita sesama karyawan menghibur, kamu jangan takut ya. Kira-kira kalimat itu punya kekuatan enggak? Kita kan sama-sama karyawan, kamu memang punya power apa? Enggak ada kekuatannya. Tetapi kalau yang mengatakan kamu jangan takut itu adalah atasan Anda sendiri, dia datang sendiri dan mengatakan, sudah jangan takut, tetaplah kamu bekerja. Perkataan itu mengandung kekuatan. Karena atasan Anda lah yang menentukan nasib Anda. Dan dia mengatakan, jangan kamu takut. Nah, dalam kasus Yusuf ini, yang mengatakan janganlah engkau takut, ini memang malaikat, tetapi dia mewakili otoritas Allah. Jadi Allah sendirilah yang mengatakan, Yusuf janganlah engkau takut. Di balik kalimat itu, ada garansi, ada backup. Artinya walaupun resiko yang kamu ambil akan berat, tetapi aku akan menyertaimu. Aku akan campur tangan dalam semua kesulitan yang akan kamu hadapi. Dan memang betul Bapak Ibu, perkataan itu menenangkan hati Yusuf. Dia berani mengambil Maria sebagai istrinya. Dan ketika kita menyaksikan kisahnya, dan resikonya memang besar banget. Kita melihat ketika anak itu dilahirkan, dan Herodes tahu bahwa yang lahir itu adalah seorang raja. Dia sangat terancam sekali. Maka dengan gila Herodes mengeluarkan maklumat untuk membunuh bayi-bayi di Bethlehem yang berusia 2 tahun ke bawah. Itu kalau Tuhan tidak campur tangan, mungkin Yesus pun juga dibunuh oleh Raja Herodes. Tetapi ingat tadi, di balik perkataan janganlah engkau takut, ada backup dari Allah. Tuhan campur tangan berbicara di dalam mimpi Yusuf untuk menyuruh Yusuf melarikan diri ke Mesir sebelum peristiwa pembunuhan itu terjadi. Ada campur tangan Tuhan lagi. Dan terus menerus campur tangan Tuhan ada di balik segala resiko tantangan yang dihadapi.
Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin bertanya kepada kita semua, apa yang menjadi masalahmu hari ini Bapak Ibu? Toko sepi, keluarga berantakan, dan Anda sekarang mengalami kepahitan, luka hati barangkali. Tetapi saya ingin mengatakan di hari Natal ini, mari kita merenungkan bersama-sama perkataan Allah ini. Janganlah takut. Mungkin kita membaca berita tahun 2026, ekonomi akan makin sulit. Tantangan kehidupan tidak mudah. Tapi mari bersama-sama kita merenungkan perkataan Tuhan ini. Janganlah takut. Allah yang kita percayai adalah Allah yang hidup, yang mengenal diri kita dengan sangat baik. Ia tahu seberapa besar kemampuan kita untuk menjalani hidup ini. Dia tahu persis luka hati yang kita alami. Dia tahu persis ke depan apa yang akan terjadi untuk hidup kita. Tuhan tahu karena Dia yang menciptakan kita. Dan Tuhan bersedia turun tangan saat kita benar-benar terpuruk, tak berdaya. Bapak Ibu, di tahun 2022, seorang atlet bernama Anita Alvarez mengikuti lomba kejuaraan dunia rentang artistik. Ini rentang yang ada gerakan-gerakan indahnya itu ya. Ia melakukan penampilan yang sempurna pada waktu itu, dan juri penonton yang ramai itu bertepuk tangan. Tetapi di akhir penampilannya yang sempurna itu, tiba-tiba Anita mengalami pingsan, kehilangan kesadaran. Lalu dia tenggelam pelan-pelan. Dan tidak ada yang menyadari dia sedang tenggelam menuju ke dasar kolam itu. Tetapi semua penonton sedang terus bertepuk tangan, dan jurinya terus bertepuk tangan. Tetapi pelatihnya yang bernama Andrea Fuentes, dia tahu betul setiap hari dia berlatih bersama Anita. Harusnya di detik ini dia sudah muncul ke permukaan. Sampai belibet nih ya. Harusnya dia sudah muncul di air itu. Tetapi kok belum muncul. Akhirnya pelatihnya sadar ada sesuatu yang tidak beres. Masih dengan baju yang lengkap. Dia langsung melompat, berenang ke dalam, meraih pinggang Anita Alvarez dan membawanya ke permukaan. Dan akhirnya Anita terselamatkan. Kalau telat sedikit, bablas. Bapak Ibu, dari peristiwa ini ada sebuah pertanyaan bagi kita semua. Siapa yang mengenal Anda cukup baik untuk menyadari bahwa Anda tidak baik-baik saja, bahkan jika Anda masih tersenyum hari ini? Renungkan baik-baik. Siapa yang mengenal Anda cukup baik untuk menyadari bahwa Anda tidak baik-baik saja hari ini, bahkan jika Anda masih tersenyum? Apakah orang tuamu? Apakah sahabatmu? Apakah orang-orang di sekitarmu mengerti kedalaman isi hatimu? Apakah pendetamu? Jujur Bapak Ibu, di balik senyummu, saya tak pernah mengerti apa yang Anda alami. Saya terbatas memahami Anda. Siapa yang mengenal kita cukup baik, bahkan di saat kita terpuruk di dasar kehancuran? Dan pertanyaan kedua, siapa yang akan menyelam untuk Anda tanpa ragu-ragu saat Anda tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghirup udara? Orang tuamu, sahabatmu, pendetamu, teman-temanmu? Barangkali mereka hanya bertepuk tangan,
Mereka tidak mengerti apapun yang Anda alami. Tetapi di hari Natal ini saya ingin mengatakan, dua pertanyaan ini jawabannya adalah Tuhan Yesus Kristus yang menciptakanmu, Dia mengerti betul keadaanmu. Dia mengerti betul perasaanmu hari ini. Dia mengerti betul jalan ke depan yang akan Anda hadapi. Dan Dia bersedia turun tangan menyelam untuk menyelamatkan Anda saat Anda terpuruk. Pertanyaannya, kepada Allah yang hidup itu, maukah kita menyerahkan diri kita dan terus percaya kepadanya? Dia satu-satunya yang mengerti hidup kita. Dan Dia satu-satunya yang mau menyelam untuk menolong hidup kita. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah melampaui ketakutan. Melampaui ketakutan. Di depan kita ada banyak tantangan yang menakutkan. Dan kita menyadari kemampuan kita sangat terbatas. Bagaimana kita tidak takut menghadapi kehidupan ini? Dan orang yang dipenuhi dengan ketakutan akan selalu diliputi dengan pertanyaan, what if? Bagaimana jika aku di PHK nanti? Bagaimana jika pendapatanku menurun? Bagaimana jika aku mengalami kebangkrutan? Bagaimana jika, seterusnya. Dan itu akan melumpuhkan kehidupan kita. Tetapi jika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan dengan iman, bukan what if yang memenuhi pikiran kita, tetapi even if, sekalipun kemungkinan nanti aku akan di PHK, tapi saya percaya Tuhan akan membuka jalan lain bagiku. Sekalipun nanti aku akan menghadapi kesulitan, tapi aku percaya Tuhan tetap memelihara hidupku. Sekalipun nanti ada banyak gejolak masalah, tapi aku percaya Tuhan tak pernah membiarkan aku sendiri. Itu adalah pikiran orang yang beriman yang telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini adalah deklarasi kekuatan mental. Anda siap menghadapi skenario terburuk, bukan dengan kepanikan, tapi dengan ketenangan batin. Karena tahu siapa yang memegang kendali hidup Anda. Janganlah takut. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengatakan jangan takut, dan kami mau memegang perkataan-Mu itu Tuhan. Karena di balik perkataan itu kami percaya ada backup dari Tuhan. Walaupun hidup kami penuh banyak tantangan, resiko, tetapi di saat itu pula kami percaya akan terus ada pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh berani menghadapi kehidupan kami hari lepas hari. Berikan sukacita kepada kami semua, dan biarlah hari Natal ini memberikan pengharapan baru kepada kami semua. Demi Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, di momen Natal yang penuh sukacita ini, mari kita mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan. Sambil persembahan diedarkan, mari kita memuji Tuhan.
Tuhan terdengar selalu terus. Lagu pujian semua bagi nama penebus. Dia muliakan Tuhan. Dia in excelsis Deo. Tinggi-tinggi dalam surga tentang Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Dia muliakan Tuhan. In excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Mari kita bangkit berdiri, kita menaikkan doa syukur. Tuhan Allah Bapa kami sekali lagi bersyukur kepadamu untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau tidak hanya menciptakan kami, tapi Engkau juga yang memelihara kehidupan kami dan senantiasa menopang kami ketika kami lemah. Juga Engkau yang selalu menyediakan bagi kami apa yang kami perlukan. Dan lebih daripada apa yang mampu kami pikirkan. Dan mulai kelahiran Tuhan Yesus ke dunia, kami boleh melihat bagaimana kasih Tuhan begitu sempurna untuk kami, orang-orang yang berdosa, yang sebetulnya layak untuk dihukum. Oleh karena itu ya Tuhan, untuk hidup yang baru yang Kau anugerahkan bagi kami, biar kami mau lebih lagi memakai hidup kami untuk Tuhan. Kami tidak takut lagi untuk mempersembahkan hidup kami untuk Tuhan, menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Dan saat ini kami juga membawa persembahan berupa materi ke hadapan-Mu. Dengan rendah hati mohon Tuhan menerimanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Baik. Natal kalau tidak ada persembahan, tarian atau itu rasanya ada yang kurang ya Van ya? Oke, oleh karena itu mari kita akan masuki ke acara Natal pada hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik. Oke, untuk ini pertama kita akan melihat persembahan dari Komisi Wanita. Mau ngapain nih Komisi Wanita? Biasanya kan suka nyanyi, suka paduan suara. Tapi kali ini berbeda karena kali ini mereka akan menampilkan apa? Apa coba? Tamborin. Tamborin, bener? Betul. Tamborin? Benar. Waduh luar biasa. Baiklah kita sama-sama akan menyaksikan persembahan tarian dari Tamborin Komisi Wanita Efrata. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle
jingle bell rock. Jingle bells time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the Jingle Bell Rock. Hop, 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 hop. Wow, luar biasa ini, wah. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Wah, luar biasa. Biasanya kalau kita melihat penampilan tuh dari anak sekolah minggu, tapi ini dari ada oma-oma. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Gak kalah ya sama anak-anak sekolah minggu. Nanti kita juga akan menyaksikan anak-anak sekolah minggu. Walaupun ini usianya sudah, yang paling lansia siapa di sini ya? Ayo coba. Ada yang paling lansia berapa? Ada yang 70-an? 70? Ada? Iya, yang berapa? Semua 17 tahun. Oh, 17 tahun. Kalau di sini nggak mau ngaku 70, saya masih 17 tahun. Oke. Sekali lagi terima kasih. Biarlah ini menjadi persembahan pujian, penarian yang terbaik untuk Tuhan. Luar biasa. Aduh. Ayo selanjutnya apa, Fel? Aduh, Bapak Ibu sekalian, karena hari ini adalah hari ulang tahunnya Tuhan Yesus. Yang ke berapa Tuhan Yesus teh? 2025, ya kan? Betul, Musa. Tuhan Yesus teh berarti lahirnya 2025 ya? Tahun yang lalu ya, betul? Iya, kurang lebih ya. Oke, kita akan memberikan satu hadiah, door prize. Siap-siap ya semuanya. Door prize-nya menarik dan hadiahnya lumayan mantap. Oke, kita akan ada sebuah door prize yang akan dibagikan untuk jemaat. Nanti minta tolong Fani nanti kasih pertanyaannya. Kok Kiki sama Giselle lihat siapa yang pertama yang ngacung berdiri, kita akan cek siapakah yang akan mendapatkan hadiah dan bisa menjawab dengan baik. Oke, siap. Fan maju, Fan maju. Pertanyaan ini pertanyaannya. Oke. Siapa nama suami dari Elizabeth? Saha. Berdiri. Kalau berdiri nggak berdiri. Koan, ya, Koan. Kela. Koan ya. Jika nama benar ya Koan ya. Koan, sebentar. Elizabeth siapa? Mei, bukan kok. Siapa? Kalau nggak salah sih Zakaria ya. Zakaria. Jangan kalau nggak salah. Jadi sekali lagi jawabannya apa kok? Harus yakin dong. Zakaria, waduh. Oke, saya minta Koan untuk maju ke depan. Betul, Van? Betul nggak? Betul. Oke, akan mendapatkan sebuah hadiah televisi, tapi kecil. Oke, minta dengan hormat Musa Romeo untuk bisa memberikan hadiah karena menjawab Zakaria.
Oke. Oke, ya luar biasa. Baik, nanti masih ada satu lagi grand prize yang akan kita bagikan. Tapi kita lihat tuh anak-anak udah pada nongol. Kita akan menyaksikan juga persembahan tarian dari Sekolah Minggu GKI Sion. I got a hunch that it's gonna be a nice, nice Christmas this year. Yeah, yeah, yeah. I got a hunch that it's gonna be a nice, nice Christmas this year. Everybody sing fa la 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 la. Everybody sing ho 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 ho. Everybody sing jing-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. It's a nice, nice Christmas. Me and my friends are hanging out. It's a thing we like to do. Being together is what it's about. Merry Christmas to me and you. I got a hunch that it's gonna be a nice, nice Christmas this year. Yeah, yeah, yeah. I got a hunch that it's gonna be a nice, nice Christmas this year. Fa la 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 fa la yeah 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 fa la 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 fa la everybody sing fa la 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 everybody sing ho 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 everybody sing jing-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. It's a nice, nice Christmas. Me and my friends are hanging out. It's a thing we like to do. Being together is what it's about. Merry Christmas to me and you. I got a hunch that it's gonna be a nice, nice Christmas this year. Yeah, yeah, yeah. I got a hunch that it's gonna be a nice, nice Christmas this year. I got a hunch that it's gonna be a nice, nice Christmas this year. Yeah, yeah, yeah. I got a hunch that it's gonna be a nice, nice Christmas this year. Fa la la. Hore anak-anak. Sini anak-anaknya ngumpul di tengah, sini. Kumpul tengah, sini semuanya. Ayo, sini kumpul di sini. Kumpul. Semuanya teriak ya. Selamat Natal dan Tahun Baru, ya. Semuanya teriak bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Selamat Natal dan Tahun Baru. Iya, inilah penampilan anak-anak sekolah minggu yang lucu. Baik, ayo boleh kembali. Waduh, tadi kita lihat oma-omanya, sekarang lihat anak-anaknya. Oke, Van, iya nggak penasaran tadi ada nanyakan pertanyaan kedua apa ya? Oke, kita akan kasih pertanyaan yang kedua. Waduh, ini kayaknya lebih susah karena hadiahnya lebih bagus katanya ya. Oke. Untuk Kok pertanyaan Kiki? yang kedua, Siap Kok Kiki, maju Kok Kiki, maju. Ya. Apa Kok Kiki? tolong perhatikan ya. Dangukeun ya, siap. Apa yang dilakukan oleh Herodes ketika tahu bahwa orang Majus tidak kembali? Berdiri. Ayo. Apa yang dilakukan oleh Herodes ketika tahu orang Majus tidak kembali? Ayo berdiri. Ayo berdiri. Kok Beben berdiri, silakan. Enggak. Ya, cuci dulu. Siapa dulu? Coba dulu. Kok Bebeng dulu, sini Kok Bebeng. Kok Bebeng lah, bahaya Kok Bebeng. Soalnya tadi udah ada Aan, jadi tekaci satu keluarga, tidak boleh. Nah, nih Kok Bebeng. Oke, jawabannya apa, Beng? Herodes memerintahkan untuk membunuh semua anak di bawah 2 tahun.
Waduh, luar biasa. Luar biasa. Ternyata Ko Bebeng jika nama rajin baca Alkitab di rumah. Wah, luar biasa. Benar-benar. Oke, Ko Bebeng dengan hormat maju ke depan, Ko Bebeng. Lumayan. Telah menjawab dengan Tapi lain menang sepeda, Ko Bebeng lain ya mah. Oke. Kami mengundang Muse Romeo untuk memberikan sepeda balap Shimano. Oh ya. Oke, ya. Luar biasa. Ini benar-benar presisi ya. Jawabannya persis benar-benar. Oke, inilah pemenangnya. Oh, Bebeng. Ya, boleh. Oke. Luar biasa, tepuk tangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahu nggak GKI Sion tuh punya pemahaman Alkitab PA? Hari apa kok Kiki? Biar kasih tahu nih jemaat mumpung pada ngumpul. Kita tuh ada pemahaman Alkitab yang selalu diadakan setiap hari. hari Rabu. Tuh, hari Rabu jam berapa kok? Jam 7. Jam 7. Jadi di sana itu banyak sekali kita bisa mendapatkan firman Tuhan. Kita belajar tentang firman Tuhan. Nanti kita diskusi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertumbuh imannya bisa hadir di pemahaman Alkitab di hari Rabu. Oke, selanjutnya apa nih? Sel, bagian Gisel sekarang mah. Kamu jangan diam aja Gisel, maju depan, maju. Ya, ayo. Tuh dulu Gisel tuh narinya Jingle Bell dulu. Sekarang udah bisa jadi WL. Oke, Sel, apa nih penampilan yang ketiga? Kita akan melihat apa nih? Dari sekolah minggu juga. Sekolah minggu juga. Apa ini? SM Tamborin. Tamborin. Wah, berarti yang tadi versi tua, yang ini sekarang versi anak-anaknya. Kita akan saksikan Tamborin Sekolah Minggu GKI Sion. Merry Christmas, Merry Christmas. Oh, what a wonderful day. This is the day that the Lord was born, the day he came into this world. Let us rejoice forevermore, 'cause it's the day that the Lord was born. Merry Christmas, Merry Christmas. Oh, what a wonderful day. The shepherd came to see, the wise man came to see the birth of Jesus Christ. A bright star lead the way. Oh, what a glorious day. Jesus Christ was born. Merry Christmas, Merry Christmas. Oh, what a wonderful day. This is the day that the Lord was born, the day he came into this world. Let us rejoice forevermore, 'cause this is the day that the Lord was born. Merry Christmas, Merry Christmas. Oh, what a wonderful day.
is bright. A singing song tonight. Wah keren ya Bapak Ibu ya barusan ya. Kita boleh tepuk tangan sekali lagi dong Bapak Ibu ya. Ya, sebelumnya shalom Bapak Ibu. Selamat Natal buat kita semua Bapak Ibu ya. Puji Tuhan karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, kita bisa berkumpul di tempat ini sekarang untuk bisa merayakan Natal bersama-sama, bersuka cita dan merasakan damai yang daripada Tuhan itu. Di tengah berbagai rintangan kehidupan kita, di tengah keprihatinan yang kita harus hadapi Bapak Ibu, Tuhan sendiri setia menyapa kita dan menyertai setiap kita hari lepas hari. Natal mengingatkan kepada kita akan kasih setia Allah yang begitu besar, yang dinyatakan melalui kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Ia datang dengan kerendahan hati, membawa sukacita, pengharapan, dan damai sejahtera bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dan kiranya makna Natal ini tidak hanya kita rayakan di tempat ini Bapak Ibu, tapi juga bisa kita maknai dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya sebagai Ketua Panitia Natal tahun 2025, saya mewakili seluruh panitia hendak mengucapkan terima kasih kepada Muse, Majelis Jemaat, para pelayan, serta seluruh jemaat yang turut serta mendukung, mendoakan, dan terlibat
di dalam setiap proses persiapan Natal tahun ini. Kami sebagai manusia tentu punya banyak keterbatasan Bapak Ibu. Namun kami percaya Tuhan melihat setiap kerelaan hati kita, setiap kerja keras kita yang dipersembahkan dengan ketulusan hati untuk kemuliaan namanya. Oleh sebab itu, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau misalnya pelaksanaan Natal kali ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Mohon dimaafkan. Akhir kata, kiranya perayaan Natal kita di tahun ini semakin meneguhkan iman kita, mempererat persekutuan di antara kita, dan mendorong kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus bagi dunia di mana kita diutus oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal sekali lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama akan menutup acara kita. Kita bersama-sama akan doa penutup yang akan disampaikan oleh Muse Romeo. Kami persilakan. Mari Bapak Ibu, saudara kita bangkit berdiri. Sebelum kita kembali kepada kehidupan kita, mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa terus memelukmu dengan hangat, dan kiranya kelahiran Kristus memberikan pengharapan baru dalam hidupmu, dan kiranya Allah Roh Kudus yang terus menuntun dan memimpin hidupmu untuk terus mengalami pemulihan dan pembaruan hidup dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita merayakan hari Natal dan Tahun Baru, tidak lengkap kalau kita sama-sama belum menyanyikan lagu Selamat Hari Natal. Mari kita sama-sama untuk menutup ibadah kita sama-sama akan nyanyikan lagu Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Baik, dengan dinyanyikan lagu ini berakhir juga ibadah kita pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian diundang untuk bersama-sama kita akan merayakan kebersamaan dengan Lama-Tama di sebelah kiri, di sebelah kanan gereja. Di lorong kita bersama-sama akan menikmati berkat Tuhan. Kita sama-sama akan makan bersama merayakan Natal. Kami persilakan. 我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，祝你新年快乐。We wish you a Merry Christmas. Bapak Ibu sekalian bisa bersama-sama meninggalkan gereja untuk bersama-sama menuju ke sebelah kanan. You a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Happy New. 我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，祝你新年快乐，我们祝你。我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，祝你新年快
Selamat Natal dan Tahun Baru.